Halo semuanya, kembali ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Siaan yang akan membahas seputar dunia menyusui. Gimana kabar ibu-ibu semua? Bagaimana jalanan ibu-ibu semua dalam menjalani ASI eksklusif selama 6 bulan? Nah, ini saatnya ibu-ibu yang mempunyai bayi yang 6 bulan, yang mendekati 6 bulan akan diberikan empasi. Nah, kamu harus tonton tentang ini supaya kamu tahu putar empasi ini, supaya kamu tidak salah dalam pemberian empasi. Oke, stay tune ya. Empasi. Empasi artinya makanan pendamping ASI ya, bagi ibu-ibu yang tidak memberikan ASINya ya. Empasi ini bisa diibaratkan dengan makanan pendamping susu termasuk ASI ya. Nah, empasi ini harus bertahap pemberiannya sesuai dengan kemampuan bayinya berdasarkan umur ya, bukan hanya tahap secara bentuknya tetapi jumlahnya juga. Jadi bentuknya itu mulai dari yang halus ya, semakin lama semakin padat, dan jumlahnya itu juga dari yang sedikit semakin lama semakin banyak. Higienitas dari empasi ini harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena bila higienisnya itu buruk, maka makanan tersebut akan terkontaminasi oleh bakteri yang mengakibatkan si bayi mengalami sakit, terutama diare ya. Mengapa empasi ini diberikan saat si bayi umur 6 bulan? Karena produksi ASI sudah mulai menurun pada saat umur 6 bulan. Dan dari ASI ini tidak cukup untuk pemenuhan gizi si bayinya. Apa tujuan dari empasi ini? Yang pertama adalah kebutuhan gizi bagi kebutuhan bayinya ya. Gunanya untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikomotorik yang optimal. Jadi dia perkembangan tubuhnya juga ya, secara juga gerakannya itu bisa berkembang sesuai dengan umurnya. Yang kedua adalah mendidik supaya si bayi mempunyai kebiasaan makanan yang baik ya. Jadi dia mulai dari dia hanya mengisap ASI ya, terus dia hanya cairannya yang tadinya cairannya encer, dia cuma hanya meminumnya, kemudian dia belajar mengunyah bayian yang sudah mulai padat. Yang ketiga adalah menambah energi bagi bayi ya, dan zat gizi bagi bayi tersebut ya, supaya si bayi ini dapat memenuhi kebutuhan gizinya ya, karena dari ASI saja tidak cukup untuk memenuhi energi bayi yang di atas 6 bulan. Apa syarat dari pemberian empasi ini ya? Yang pertama ya, diberikan bagi bayi yang di atas 6 bulan ya. Dan yang kedua, mengandung gizi yang cukup ya. Dan yang ketiga, mengandung serat ya. Tapi seratnya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi serat ini didapat dari sayur-sayuran. Apa indikator si bayi ini sudah bisa siap untuk mendapatkan empasi ya? Yang pertama adalah si bayi sudah bisa untuk mempertahankan kepalanya untuk tegak ya, tanpa disanggah. Ini biasanya dialami bayi yang sudah menginjak ke umur 6 bulan ya. Yang kedua adalah menghilangnya refleks untuk menjulurkan lidahnya. Nah, yang ketiga ini dia sudah mulai tertarik untuk melihat makanan ya, dengan membuka mulutnya ya. Memang fase oral ini sudah dialami sejak si bayi di bawah 6 bulan. Tapi tetap dilakukan pemberian empasi ini umur 6 bulan, walaupun si bayinya itu seakan-akan sudah mulai tertarik untuk makan. Banyak bayi-bayi yang sudah mendapatkan empasi yang terlalu dini ya. Yang paling sering yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah pemberian pisang ya sebelum umur 6 bulan, ataupun diberikan air tajin ya, madu juga, atau misalnya diberikan air gula, itu termasuk empasi ya. Sedangkan di bawah 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Nah, apa resikonya bila empasi ini diberikan terlalu dini di bawah 6 bulan?
Yang pertama adalah terjadinya diare ya. Mengapa terjadi diare? Karena biasanya pemberian empasi yang terlalu dini di bawah 6 bulan ya, selain pemberiannya mungkin tidak higienis ya, si pencernaan bayi sebenarnya belum siap untuk mendapatkan makanan. Karena imunitas dia untuk mencerna makanan ini masih kurang. Jadi mudah sekali terinfeksi si bayi sehingga mengakibatkan diare. Yang kedua, apa yang terjadi bila si bayi sudah diberikan empasi? Nanti ASI si ibunya itu akan berkurang ya, karena si bayi sudah kenyang karena empasi tersebut. Nah, karena kenyang, maka kebutuhan si ASI-nya pun akan berkurang dan ASI si ibu pun akan berkurang juga. Yang ketiga adalah resiko terjadinya gizi kurang 5 kali lebih besar daripada si bayi yang mendapatkan empasi saat umur 6 bulan ya. Justru pertambahan berat badan si bayi ini cenderung bisa lebih kurang ya dibanding si bayi yang mendapatkan empasi 6 bulan. Padahal mungkin si ibu memberikan empasi lebih dini ini ingin mengharapkan si bayi berat badannya naik karena pemberian empasi yang lebih dini. Justru kebalikannya yang terjadi ya. Pertumbuhan si bayinya ini akan tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan standar WHO yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang stunting. Resiko jangka panjangnya dengan pemberian empasi lebih dini mengakibatkan si bayi ya di usia dewasanya ini akan mengalami obesitas ya atau kegemukan, dan juga bisa terjadinya hipertensi pada bayi pada saat dia beranjak dewasa. Yang keenam adalah bisa mengakibatkan terjadinya alergi pada makanan tersebut ya. Karena pada dasarnya usus bayi ini belum siap untuk mendapatkan makanan selain ASI ya, dan imunitas pada ususnya itu masih rendah sehingga bisa mengakibatkan alergi pada bayi tersebut. Oke, saya akan bahas kembali tentang periode emas ya yang pernah saya bahas di video stunting ini ya. Periode emas ini pernah saya sampaikan bahwa terjadi di 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan ya. Bila terganggu di 1000 HPK ini, gizinya pada bayi-bayi tersebut akan mengakibatkan terjadinya si bayi gizi buruk ya. Nah, bila dialami bayinya itu gizi buruk pada periode emas, ini akan bersifat irreversible ya, tidak akan pulih. Nah, inilah yang harus dicegah oleh ibu-ibu yang mempunyai bayi di bawah 2 tahun. Nah, saya akan jabarkan pemberian makanan bagi bayi yang berumur 0 sampai 24 bulan ya. Yang pertama akan saya bahas bayi umur 0 sampai 6 bulan. Yang diberikan adalah apa? Yang pertama pada saat si bayi lahir adalah kolostrum yang pernah saya bahas di video ini ya. Pada saat bayi lahir, makanan pertama itu adalah kolostrum yang banyak mengandung antibodi. Yang kedua ASI saja atau ASI eksklusif ya. Yang diberikan ibu kepada bayinya semau bayinya ya. Biasanya sekitar per 2 jam bayinya dari kedua payudara ibu. Bayi yang umurnya 6 sampai 9 bulan apa yang diberikan? Yang diberikan adalah ASI tetap diteruskan. Yang kedua adalah makanan lumat. Makanan lumat itu apa? Jadi makanan yang dihaluskan ya. Dan juga atau disaring, dihancurkan ya, dan tidak ada ampasnya, tidak ada yang kasar sama sekali ya. Contohnya bubur susu, bubur sumsum, pisang yang disaring atau dikerok, pepaya yang disaring, dan nasi tim saring. Yang ketiga adalah bayi yang berumur dari 9 bulan sampai 12 bulan yang diberikan adalah tetap ASI diteruskan. Yang kedua adalah makanan lunak. Makanan lunak ini lebih kasar dibanding makanan lumat yang banyak mengandung air dan teksturnya lebih kasar dibanding makanan lumat. Contohnya adalah bubur nasi, bubur ayam, nasi tim. Yang keempat adalah bayi yang berumur dari
12 bulan sampai 24 bulan ya. Si bayi ini sudah bisa makan makanan yang padat ya, dan ASI juga tetap diteruskan. Apa itu makanan padat? Jadi makanan padat ini tidak mengandung air ya. Jadi sudah bisa makan makanan keluarga ya. Jadi jangan terus memakan makanan yang yang encer terus ya. Nah, itu bisa energinya itu, keperluan energi yang didapat dari makanan yang lembek atau apa tidak sesuai lagi dengan umurnya, dan ini juga bisa melatih si bayi mengunyah makanannya. Contohnya adalah nasi, lauk pauk, sayur-sayuran atau yang bersantan pun sudah bisa ya, dan buah-buahan. Jadi makanannya itu sudah sama seperti makanan dewasa. Nah, saya akan simpulkan apa itu prinsip dari empasi ya. Yang pertama adalah mengandung gizi yang cukup bagi bayinya. Yang kedua, mudah dicerna bayinya sesuai dengan umurnya ya. Yang ketiga, mudah dalam penyajiannya. Jangan cari bahan-bahan yang sulit didapat di sekitar kamu. Misalnya ikan yang ada di pasar sekitar kamu pun cukup baik untuk kamu ya. Jangan jadi cari yang sulit ya, yang misalnya di daerah kamu nggak ada ikan salmon, kamu paksa cari sampai beli online gitu ya ikan salmonnya itu. Tetap saja cari yang mudah kamu dapat ya. Yang keempat adalah mudah dalam penyimpanannya ya. Kalau saya dulu waktu saya memberikan empasi, saya biasanya masak di pagi hari untuk pemberian dari pagi, siang dan malam. Saya masukkan ke kulkas ya. Baru nanti pada saat si bayinya makan, tinggal dipanaskan saja lalu diberikan kepada bayinya. Pada saat pengolahan empasinya itu harus higienis ya. Supaya apa? Supaya makanannya itu tidak terkontaminasi oleh kuman, sehingga bayinya pun terhindar dari infeksi yang biasa saja dialami adalah diare. Yang keenam adalah empasi itu harus harganya terjangkau ya, yang tapi mengandung gizi yang cukup ya. Jadi tidak usah bahannya yang mahal-mahal, sesuai dengan budget dan kemampuan kamu ya. Yang penting si bayi itu sudah cukup mengandung gizi yang lengkap. Nah, demikian video saya tentang empasi ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan ibu mengenai empasi ya, yang bagi ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi yang sudah mendekati umur 6 bulan ya, sebaiknya kamu tonton tentang ini ya. Karena ini bisa mempersiapkan kamu dalam mempersiapkan makanan empasi bagi bayi kamu ya. Nah, bagi merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kamu, bisa kamu subscribe YouTube channel saya. Dengan kamu mensubscribe YouTube channel ini berarti kamu mendukung saya dalam pemberian informasi tentang seputar dunia menyusui ya. Dan jangan lupa juga kamu tekan tombol like ya, dan lonceng. Dengan kamu menekan tombol lonceng berarti kamu akan mengetahui video-video apa saja yang saya upload ya. Dan jangan lupa kamu juga share video ini bila kamu merasa bahwa video ini bermanfaat bagi orang lain. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.